Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, khususnya anak kelas 3 di Mita Sudo MI Tarbiyatul Atfal Sukoiber Gudo Jombang. Nah, mari kita lanjut untuk materi untuk anak-anak kelas 3 untuk matematikanya, yaitu tentang penjumlahan, tetapi berbeda dengan kelas 1 dan 2 waktu dulu. Kalau kelas 1 dan kelas 2 penjumlahan biasa, sekarang anak-anak diajari di kelas 3 penjumlahan menyimpan. Artinya bagaimana? Begini, langsung saja ke contoh. Nanti kalau mengerjakan soal agar nanti anak-anak dapat mengerjakan dengan baik dan benar, tentunya begitu. Baik, contoh nggih. Contoh untuk penjumlahan yang menyimpan. Maksudnya menyimpan di sini adalah begini contohnya, misalkan nomor 1, misalkan saya punya contoh soalnya adalah 428 ditambah 257, misalnya seperti ini. Ditambah, oke. Mengerjakannya dari sebelah kanan. Oke, sebelah kanan, oke. Jadi dari sebelah sini dulu. Angka 8 sama angka 7 dulu. Oke. 8 ditambah 7, ini 8 ditambah 7 berapa? 15, nggih, 15. Yang diambil adalah angka yang belakangnya yang ditulis. Berarti angka 5 seperti ini. Padahal tadi kan 15 ngeten. Yang diambil hanya angka 5, yang diambil hanya angka 5-nya saja. Angka satunya ditaruh atau disimpan di sini di sebelahnya. Oke, berarti sekarang 1 ditambah 2 ditambah 5. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 5, 8. Kemudian 4 ditambah 2, 6. Sudah, berarti 685. Itu hasilnya seperti itu kalau menyimpan. Oke ya? Oke. Lanjut sekarang yang nomor 2 atau contoh yang kedua. Karena contoh jangan hanya satu. Kalau bisa memang contoh itu lebih dari satu agar semakin banyak latihan, nanti anak-anak juga semakin terampil untuk mengerjakan soal. Oke, sekarang yang nomor 2. Contohnya misalnya 347 ditambah 485, misalkan seperti itu. Ditambah. Baik ya. Oke, kita coba untuk mengerjakan. Coba yang dari belakang dulu. 7 sama 5 ini. 7 ditambah 5 berapa? 12 ya. Berarti diambil angka belakangnya saja. Berarti angka 2. Nyimpan 1. Karena 12, berarti yang ditulis 2, satunya disimpan di situ. Sekarang 1 ditambah 4 ditambah 8. 1 tambah 4 hasilnya 5, 5 tambah 8 hasilnya 13. Ditulis belakangnya saja, berarti ditulis hanya 3-nya saja, menyimpan 1. Nah, seperti ini. Oke, sekarang 1 tambah 3 ditambah 4. 1 tambah 3 itu 4, ditambah 4, 8. Oke, jadi hasilnya adalah 832. Itu adalah hasil dari penjumlahan menyimpan ya. Nanti jadi tinggal menunggu saja soalnya dari Pak Mujib nanti. Oke. Sekarang lanjut ke yang kedua, yaitu pengurangan meminjam. Ini pengurangan tetapi meminjam. Kalau dulu anak-anak di kelas 2 kalau dapat soal pengurangan kan begini, misalnya ada contoh misalnya 478 dikurangi 125 misalkan, dikurangi. Kan mudah anak-anak. 8 dikurangi 5, 3. 7 dikurangi 2, 5. 4 dikurangi 1, 3. 353. Iya, ini mudah kalau ini soal yang kelas 2 dulu. Atau di kelas 1 dulu. Sekarang kalau sudah kelas 3 berbeda lagi soalnya. Harus pakai yang meminjam. Maksudnya meminjam bagaimana? Contoh pun sekarang saya beri contoh yang nomor 1 misalnya. Soalnya adalah 872 dikurangi 154 dikurangi. Oke. Baik, kita mulai ngitungnya ya dari kanan sama seperti penjumlahan tadi. Berarti sekarang ngitung 2 dikurangi 4. 2 dikurangi 4 enggak bisa. Wong 2 itu kecil kok. 4 itu besar kok. Berarti kalau 2 dikurangi 4 enggak bisa. Terus gimana? Pinjam. Pinjam siapa? Pinjam sebelahnya. Berarti angka 2 ini kalau dikurangi 4 enggak bisa. Pinjam siapa? Pinjam angka 7 ini.
Berarti angka 7-nya dipinjam angka 2, dipinjam 1 oleh angka 2, berarti angka 7-nya tinggal 6 ngeten. Karena sudah dipinjam. Terus angka 2-nya mendapat 1 angka, berarti ditaruh di sebelahnya ngeten. Berarti menjadi angka 12. Ngoten nggih. Maka angka 2, tadi angka 2, terus kedapatan 1. Jadi ditaruh di sebelahnya. Jadi menjadi angka 12. 12 dikurangi 4 menjadi 8. Kemudian 6 ini sudah jadi 6 tadi karena sudah dikurangi 1. 6 dikurangi 5, 1. 8 kurangi 1, 7. Berarti hasilnya adalah 718. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Bentar, tak hapus dulu. Karena nanti harus latihannya harus banyak, harus beberapa kali biar bisa. Oke ya. Nomor 2, sekarang contoh yang kedua. Contohnya adalah 227 dikurangi 39, gini saja pun. Nah, 227 dikurangi 39, gitu saja. Baik, caranya adalah 7 dikurangi 9, tidak bisa karena kecil dikurangi besar, oke. Berarti harus pinjam ke 2. 2-nya saya coret, berarti tinggal berapa? Tinggal 1. Terus angka 7 tadi dapat pinjaman 1, gini. Berarti menjadi angka 17. 17 dikurangi 9, ya 8. Kemudian 1 dikurangi 3, kan tidak bisa. Berarti dia harus pinjam yang ini. Berarti ini dipinjam 1, berarti tinggal 1. Ini dapat pinjaman 1, berarti jejer seperti ini, jadi angka 11. 11 dikurangi 3, 8. Terus 1 dikurangi tidak ada, berarti ya 1 langsung turun ke bawah, ngeten. Berarti 188. Oke. Tambah 1 lagi, karena pengurangan ini butuh banyak latihan. Karena nanti keterampilan untuk ngitung yang meminjam itu sama harus bisa. Ngoten ya. Oke, sekarang contoh yang ketiga. Misalnya 400. Nah, ini penting. Dikurangi 136 misalnya. Oke. Bagaimana cara mengerjakannya? Oke, sekarang 0 dikurangi 6. Jangan loh ya, cuman biasanya begini. 0 kurangi 6, 6. Jangan. Kalau 0 dikurangi 6 tidak bisa. Dia harus pinjam. Kan 0 kan tidak ada nilainya. Terus dikurangi 6, ya tidak bisa. Gitu loh. Oke, 6, 0-nya tadi pinjam ke 0. 0-nya juga tidak bisa, tidak punya apa-apa kok dipinjami. Berarti 0 yang ini harus pinjam ke 4 dulu. Ya sudah. 0 yang ini pinjam ke 4, berarti 4-nya jadi angka 3 karena dipinjam. Terus 0 yang ini berarti menjadi angka berapa? Menjadi angka 10. Karena kan dapat angka 1. Nggih ya? Wis 0 wis mboten. 10. Oke. Loh, lah yang ini tadi kan belum pinjam. Berarti ini pinjam ke sini. Berarti yang 10 menjadi 9, yang 0 menjadi 10. 10 dikurangi 6 itu 4. Kemudian 9 kurangi 3 itu 6. Dan 3 dikurangi 1 itu 2. Berarti 264. Seperti itu. Oke, sambil nunggu nanti soal yang saya berikan. Oke.